Selamat datang di konten IPO Hunter. Akhirnya dari 8 emiten yang IPO di awal bulan Juli, awal bulan Juli, kita udah sampai ke emiten ke-8 Ya, nih. emiten terakhir yang akan kita bahas. Bayangin nggak lo? Ini dari 1 sampai 8 syuting di satu hari yang sama. Jadi dari tadi bacain valuasi lagi, prospektus lagi. Itu dia. Dan kita bacain track record underwriter-nya lagi karena buat kami berdua kalau ada perusahaannya mau IPO, salah satu faktor yang paling menentukan adalah underwriter-nya. Kalau underwriter-nya ini bagus atau track record-nya bagus, peluang untuk dapetin cuannya itu bisa jadi jauh lebih gede. Betul. Dan yang sekarang kita mau bahas ini yang ke-8. Ke-8. Bukan 8 nih. 8. Yang ke-8 bener ya? Betul, urutan ke-8. Urutan ke-8 adalah urutan ke-8. Betul, koin. Coin. Ini adalah perusahaan Kripto ini agak mengagetkan ini. Ini gue sejujurnya agak bingung nih. Ini cerita dulu ya sebelum masuk ke dalam underwriter. Seringkali orang-orang di pasar modal tuh ngerasa kalau market sepi gara-gara orang banyak kripto. retail pindah ke kripto. Nah, ini ada yang kripto masuk ke pasar modal. Dibolehin lagi. Dan ini kan perusahaan kripto akan untung kalau market kriptonya rame. Tapi berarti kalau market kripto rame, kan orang-orang pasar modalnya pindah ke sana semua. Jadi saham ininya untung, tapi marketnya jadi sepi dong pasar modal. Yang kripto untung dua-duanya tuh. Oh iya benar. Mau ke kripto untung, ke sahamnya juga untung. Itu dia. Itu mungkin kayak gitu ya, biar bisa main dua kaki kali ya. Nah. Jadi kalau sering kan kayak kripto emang apa fundamentalnya? Ada ini fundamentalnya. Nah, ini ada fundamentalnya. Dan ini tapi ini bukan koinnya, walaupun namanya koin, tapi ini bukan koin kripto. Ini bukan, saham. Ini perusahaan penjual kripto. Betul. Atau aplikasi penjual ya? Ya, Indo Crypto Coin Semesta. Betul. Jadi kayak sekuritasnya lah ya hitungannya. Nah, sekuritasnya. gitulah. Dia mau IPO di tanggal 10 Juli. 9 Juli. 9 Juli. Harganya di 100 sampai 105. Murah sih ini. Ini murah banget. Book buildingnya dari tanggal 2 sampai tanggal 7. 7 Juli. Yep. Jadi buat lo yang mau mungkin yang investasi di cryptocurrency. Nah, tapi pengen juga investasi di saham, masuk bisa sini aja. Karena ini satu industri satu industri. Kalau kriptonya makin bagus, harusnya ini naik. Naik juga fundamentalnya. Tapi kalau kriptonya lagi kurang, di sini kan ada pegangan. Ada pegangan lah ini, bisalah nyawanya di sini. Betul, itu dia. Dia underwriter-nya ini ada berapa ya? Satu doang. KI Cipta Dana. Wah, ini juga underwriter yang cukup oke nih. Oke di awal. Ada garis bawahnya nih, cukup oke di awal. Karena ini dari 5 emiten terakhir yang dia IPO-in. Betul. Kalau dipegang jangka panjang emang kurang bagus. Dari 5, 4-nya nih merah. Minus. Misal MTMH itu minus 32%. OMED minus 14%. MBMA minus 49%. VKTR minus 15%. Cuma satu nih yang cuma satu, ALI. Tapi itu kalau dipegang jangka panjang. Betul. Kalau untuk jangka pendeknya gimana jangka pendek. Agak udah capek. Jangka pendek ini di awal tuh masih bagus. Masih hijau lah. Walaupun nggak semuanya arah. Betul. Tapi masih dikasih hijau. Hari kedua pun cuma satu yang nggak hijau. Nah, hari ketiga juga masih ada yang hijau, tapi ada yang merah juga. Udah ada yang merah. Dan kalau kita pegang selama 7 hari itu masih hijau semua kalau 7 hari. Hijau semua. Selama 7 hari itu rata-rata ada yang 26%, 28%, 18 sama 131. Memang Ali nih, gue tuh inget dia IPO di Maret itu kan. Memang pas IPO itu dia bareng sama 3 emiten lain, tapi dia yang paling gede. Betul. Yang marketnya dia papan utama juga. Iya. Jadi bagus lah. Nah, berarti kalau secara underwriter sebenarnya kalau buat 3-4 hari awal masih atau seminggu lah itu masih oke lah ya. Masih oke. Itu bisa dijadiin pertimbangan. Nah, valuasinya. Valuasi, ini market cap
lumayan oke loh. Udah di atas 1T. Oh. Market cap gede. Market cap-nya gede. Tapi- Tapi apanya? Pernya juga gede. Pernya 34 kali ke atas nih. Ini dihitungnya per Bitcoin kali ya? Pernya gede banget. Per- Walaupun PBV-nya kecil ya, masih 1 kalian sekitar Iya. itu, tapi pernya gede. ROE-nya kecil. Tapi yang menarik buat gua dari valuasinya apa? Apa? Net profit marginnya gede banget nih. Oh iya, NPM-nya 42% sendiri, bener. Iya, net profit marginnya gede banget. Jadi misalkan kedepannya labanya makin gede, pernya juga akan menurun kan? Betul. Jadi untuk Bener. sekarang pernya emang masih gede banget nih. Tapi kalau kita lihat valuasi lain kayak PBV, NPM itu masih menjanjikan. NPM, GPM juga masih oke juga, masih gede juga. DER-nya GPM juga kecil tuh. DER-nya juga masih di atas, di bawah 100%. Cukup oke. Jadi ROE doang yang kecil. Betul. Sama si pernya itu yang ketinggian. Iya, bener. Itu kalau dari valuasi. Kalau secara penggunaan Penggunaan dana dana, ini 85% akan diberikan kepada anak perusahaannya, yaitu bursa berjangka dan bursa aset kripto. Berarti untuk pengembangan dan modal biasanya, modal kerja. Oke. kayaknya. Dan sisanya diberikan untuk anak usahanya lagi, Oke. jasa kustodian. Ya buat dia nggak ada nih kayaknya. Oh iya ya. Buat anak usahanya semua nih, 85 sama sisanya untuk anak usahanya jasa kustodian aset kripto. Untuk modal dan modal kerja dan kegiatan operasional. Berarti nggak ada buat dia sebenarnya. Di buat merekanya ngapain ya? Nggak ada, itu untuk anak usaha semua berarti. Oh, kocak juga nih. Dia IPO, dananya untuk anak usaha. Ini hitungannya kayak minjem duit buat dipinjemin ke orang lain. Gini, orang tua bekerja untuk anak-anaknya. Oh iya, benar. Masa dan ini nggak ada buat nyerok Bitcoin juga nggak ada di sini. Nggak ada. Penggunaan dananya untuk itu aja. Oh iya, benar 85% buat anak perusahaan. 15 Sisanya untuk anak usaha juga. Iya. Berarti itu orang tuanya berbakti Ini udah kaya nih kayaknya. untuk anak-anaknya. Ini orang kaya, ini orang tua kaya nih, Di. Orang Iya, tua ini. kaya nih, anaknya nih bukan anak sandwich generation ini. Ini udah nih, kasih modal, Nih, kasih modal. Lu masih kesulitan dana. Nih, jadi Nih, orang kasih susah. modal. Nih, jadi orang susah. Nih nggak ada buat dia, nggak ada buat dia. Oke, tapi Iya beneran nggak ada. padahal nih kalau ada buat pengembangan dianya juga akan jadi jauh lebih masif kali ya. Si valuasinya bakal jadi jauh lebih bagus. Lebih oke dibanding- juga bener. Tapi gua nggak tahu nih dari anak usahanya ini menghasilkan apa belum bisa kita lihat ya. belum ada detailnya juga sih. Tapi kita harus pelajarin lebih lanjut sih karena secara valuasi kalau kita lihat kasat mata tuh ada bagian poinnya, Ada yang menarik poin lah. plusnya, ada yang masih minusnya. Lanjut ke kesimpulannya. kali ya. Kesimpulan ya, oke. Apa Dim? Ini kesimpulan yang ada garis bawah juga. Apa? Aset dan pendapatannya itu naiknya cukup signifikan. Dari minus sampai positifnya langsung serat. Nah, itu. 2024. Itu ini agak gimana ini? agak membingungkan. sih 2023 seperti itu, 2024 langsung wah naik tinggi. Apa karena kripto? Oh, bisa Kripto jadi. naik tinggi, itu bisa Tapi naik. 2023 tuh emang bear market atau Nah, kurang tahu juga. gue juga lagi kurang ngikutin. Kalau emang ternyata dia terlalu cyclical kayak ngikutin bear marketnya kripto, wah kan Ya. udah banyak yang bilang ini udah dia hampir all time high-nya Nah, Bitcoin kripto. nih. Ya. Bisa jadi kalau Bitcoin kenapa-napa ini juga ikutan Nah, itu kenapa-napa dong? nggak tahu. Bisa Oke. jadi dari pendapatan plus banyak banget jadi turun. Oke. Jadi kalau kita lihat nanti mungkin kita harus pelajarin lebih Betul. lanjut soal kenapa bisa naik signifikan itu kalau emang ternyata sesuai sama marketnya kripto itu bisa jadiin Ya, pertimbangan pertimbangan kita lagi. untuk jual beli untuk investasi di sini. Kalau kita ngeliat ternyata kripto di luar lagi kurang bagus. Nah. Ini bisa jadi kita Nanti sisihin dulu. Kalau nanti ini dulu. lagi bagus nih, kita ikutan beli di sini. Betul, itu jadi indikator tambahan kita lah. Terus plus poinnya lagi, tadi itu minusnya, apalagi minusnya? Ya termasuk plus, saya kan aset pendapatan naik. Oh iya, Termasuk plus tapi ada catatan. plus tapi dipertanyakan. Nah, kok bisa naiknya tinggi banget? Tinggi banget. Yang kedua, market cap-nya gede. Yang Harga juga murah. betul. Terus juga NPM-nya juga bagus banget. Ya, 42%. ya valuasi cukup oke lah. Secara valuasi, selain DER-nya itu masih oke. Selain DER semuanya bagus. Bukan DER. DER. Selain PER semuanya bagus. Ya, selain per ROE. Ya. Ya. Apalagi, Dim? Dana iya, IPO untuk pengembangan. Mohon maaf.
Gua nggak lihat ternyata ROA-ROE-nya Kecil, makanya banget. kecuali itu. Kecuali Per, ROA, ROE. Itu Yang lainnya kecil oke. banget. Yang lainnya oke. Terus nggak termasuk saham syariah. Iya, nggak Karena termasuk. memang menurut MUI Ya kripto kok. iya, menurut MUI masih Dipertanyakan. masih dipertanyakan, bahkan udah ada fatwanya kalau itu Oh, itu haram belum. sih. Oh, Oke. Gua Belum lupa deh. belum tahu itu. Pokoknya gue pernah makin materi stand up tentang itu kayaknya. Ah. Semua MUI dan banyak ustadz yang bilang kripto itu haram. Kecuali oke, Ustadz oke. Yusuf Mansur. Oh iya kan dia punya sendiri. Iya, dia emang agak Ya, agak anomali beda, ya, agak anomali beda, bener. agak beda dia, agak lain dia. Itu dia ini koin nggak termasuk ke dalam saham syariah. Terus juga track record underweight writer-nya. Untuk hari pertama oke. Kalau untuk jangka panjang kurang oke. Jadi kalau emang lo mau ikutan, mungkin harus memantau lah. Iya. 2-3 hari ini Nggak lo bisa pantau ditinggal, terus. nggak bisa ditinggal. Kalau ternyata udah 2 hari nggak Lokara. lokara atau 1 Buang hari aja, pertama buang aja. nggak lokara, buang aja. Habis itu ini Minusnya mungkin. satu minusnya menurut gua di Bursa Efek belum ada saingannya. Oh, itu termasuk plus berarti. Enggak, kadang kalau lu ada saingan tuh lu ada kayak Kompetitif. ada iya sifat kompetitif. Oh Lu iya pengen benar. market cap lu lebih besar dibanding Daripada saingan ini. Misal yang sini EPS-nya berapa, yang ini berapa. Oh, jadi ada oke. perbandingan. Ini nggak ada ini. Karena ini nggak ada perbandingan, jadi kita Suka-suka dia. Iya, bingung nih mau bilang bagus atau nggak bagusnya gitu. Betul sih. Tapi itu bisa jadi poin plus juga sih. Apalagi? Ya, sekarang minusnya. Minusnya apa? Tadi track record underwater untuk hari awal-awal masih oke, tapi untuk jangka panjang kurang oke. Betul. Terus pernya sudah di atas rata-rata sektor dan industri. ROA, ROE juga kurang menarik. Kecil kan Ya tadi. kecil banget. Terus tidak masuk saham syariah tadi. Iya, sama kurang ada saingan. Gue pengen Iya, kurang ada Indodax saingan. bikin juga, Pintu juga, semuanya aja. Semuanya yang ada Semuanya. kripto-kriptonya bikin lah. Biar di bursa ada apa namanya? Papan khusus, papan kripto. Kan Bisa, ada bisa. papan ekonomi baru, ada IDX Carbon, ada IDX Kripto. Kripto ini. Jadi ntar ada Itu sih. LQ45, ada Kripto 45. Nggak sampai 45 kayaknya. Oh, nggak nyampe Perusahaannya kebanyakannya. kebanyakan kalau 45. Ya gitu lah, pokoknya nanti bikin ada indeks khususnya lah ya. Nah. Jadi seru tuh. Si apalagi yang bukan toko kripto maksud Toko gua. kripto ada. Oke. Dan ya semoga lah yang lainnya ikutan IPO ya. Ya. Kalau duitnya dapat nih, jangan semuanya dipindahin ke kripto juga Nah, dong. sahamnya juga harus di Maintain maintain lah. tolong lah, biar investor yang akan banyak yang nggak mau pindah ke kripto karena secara resiko katanya lebih besar. Jadi biar orang-orang yang pengen mencari resiko lebih kecil tapi merasakan industri kripto. Ya, gitu. ini solusinya di sini. Solusinya di sini di koin. Ya, Kesimpulan, ambil nggak ambil? gue ambil hari pertama. Kalau nggak alokara, keluarlah. Gua sama sih, gua buat tes-tes aja, iseng-iseng aja ambil sih karena gua ngelihat si apa namanya? Underwriter-nya cukup menarik. Untuk hari pertama oke sih. Jadi gua Dimas ambil. Satu hari pertama nggak lokara lepas. Sekian aja episode ke-8 dari 8 emiten yang Selesai IPO di sudah. bulan Juli. Gua abis ini mau liburan sih, Dim. Udah bikin 8 nih. Udah bikin 8? Udah 8 nih, udah 8. Tolong semuanya teman-teman yang nonton 8-8-nya absen. Terus kalau bilang, "Bang, gue cuma nonton 1", tonton 7. semuanya. Capek loh. Jangan tolong. lupa di komen juga semuanya. Yoi, Biar rame. biar rame dan sebarin ke teman-teman lo karena siapa tahu teman-teman lo mau mendapatkan cuan tipis atau cuan-cuan cepat dari IPO ini. Gua Yuda. Gua Dimas. Dadah. Dadah.